Caca berdiri di depan kompor, wajahnya datar tapi pikirannya menyimpan sebuah keresahan. Pulang jam 10 terus, katanya lembur. Masa iya sih tiap malam lembur? Rasanya nggak masuk akal deh, pasti ada yang disembunyiin. Dulu kalau lembur paling 2 kali seminggu, sekarang malah tiap malam nggak ada kabar, nggak angkat telepon. Pulangnya juga wangi banget, kayak parfum baru yang nggak pernah aku beliin. Apa sekarang udah mulai dandan buat orang lain ya, bukan buat aku? Kalau emang ada perempuan lain, aku bakalan tahu juga nanti perasaan istri itu nggak pernah salah, cuma kadang telat sadar aja. Pagi itu di kampung cerah tapi hawanya panas oleh obrolan ibu-ibu. Oh, Cak, suamimu kok jarang banget kelihatan ya? Dulu tiap sore suka nyapa waktu pulang kerja, sekarang udah nggak pernah sama sekali. Iya bu, katanya lembur terus di kantor. Tapi masa iya sih tiap malam lembur? Aku ngerasa dia mulai aneh deh, kayak nyembunyiin sesuatu gitu. Walah, kalau udah kayak gitu sih rawan banget toh, Cak. Biasanya kalau laki-laki lembur terus, ada aja alasan yang disembunyiin di baliknya. Tapi bisa juga beneran sibuk Bu Weni. Cuma kalau tiap malam tanpa kabar ya agak janggal sih. Perasaan kerja kantoran gak segitu banyaknya. Dulu kalau pulang jam 7 masih sempat makan bareng. Sekarang jam 10 baru pulang. Kadang malah nggak kabarin sama sekali. Waduh, Cak, perempuan itu jangan terlalu percaya toh. Dunia sekarang licik, apalagi soal cinta. Banyak yang kelihatan setia padahal main belakang. Iya sih, tapi semoga Rafa bukan kayak gitu ya. Walau kadang yang kelihatan kalem justru paling susah ditebak niatnya. Aku tuh nggak mau nuduh, Bu. Tapi tiap kali aku tanya, dia cuma bilang capek. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa harus ngelak terus ya? Nah, jelas kan, cowok kalau udah bohong pasti nyari alasan klasik. Aku yakin firasatmu bener, Cak. Cewek itu kalau udah pilih gak pernah salah. Kadang aku mikir, apa aku yang lebay ya? Tapi hati perempuan itu peka, Bu. Rasanya kayak ada yang gak beres di rumah tangga ini. Hati-hati, Cak. Jangan biarkan perasaanmu digantung lama. Kalau emang udah curiga, lebih baik tanya langsung sebelum keburu nyesek sendiri. Atau kamu bisa intip aja sekalian, lihat dia ketemu siapa, biar gak dibohongin terus toh. Kadang bukti itu perlu biar kamu yakin. Iya Bu, mungkin aku bakal cari tahu sendiri nanti kalau Rapa. Malam harinya Rafa yang baru saja pulang kerja langsung disambut oleh amarah Caca. Pulang jam segini, katanya lembur, tapi tiap malam juga lembur. Emang kantor kamu buka 24 jam, Rap? Iya tadi rapatnya molor, aku juga capek. Gak usah langsung curiga gitu setiap kali aku itu pulang malam, kenapa toh? Curiga, aku cuma nanya, tapi kamu itu selalu punya alasan sama. Lembur lah, rapat, banyak kerjaan. Aku juga manusia, bukan patung di rumah ini. Aku tahu kamu itu capek nunggu, tapi aku juga kerja buat kita. Buat bayar cicilan, buat kita itu senang-senang di luar sana. Oh ya? Terus parfum baru yang kamu pakai itu dari siapa? Bukan dari aku kan? Tiap pulang wanginya beda, kayak habis ketemu sama orang lain. Cak, tolong deh, jangan bahas yang gak penting. Aku tuh cuma sempat kolons di kantor dari rekan kerja cowok, bukan siapa-siapa. Cowok, aku itu nggak sebodoh itu, Rafa. Aku tahu kamu nyembunyiin sesuatu. Jangan pikir aku nggak sadar ya tiap kali kamu ngeles pakai alasan kerjaan. Aku itu gak mau debat, aku capek banget. Kalau kamu itu mau curiga terus, aku gak bisa jelasin apa-apa lagi. Oh, jadi kamu ngaku ya? Karena orang yang nggak salah pasti berani jelasin, bukan malah kabur ke kamar kayak pengecut. Aku diem bukan karena salah, tapi karena aku tuh capek dihakimi. Aku itu udah jelasin baik-baik, tapi kamu itu gak pernah mau denger, Cak. Kalau kamu beneran sayang, harusnya kamu jelasin sampai aku tenang, bukan malah pergi gitu aja. Apa segak penting itu ya kehadiran aku buat kamu? Aku selalu sayang, tapi kamu terlalu sibuk dengan pikiranmu itu sendiri daripada hatiku. Aku itu masuk dulu lah, ya Cak? Ya udah, pergi aja. Biasanya juga kayak gitu kan. Kalau diserang tinggal pergi, biar aku yang terbakar sendiri di sini. Rafa berjalan pelan ke kamar tanpa menoleh. Keesokan harinya, karena Caca masih saja curiga, dia akhirnya memata-matai suaminya.
Jadi ini kantor tempat dia lembur tiap malam. Kok sepi banget ya? Nggak kelihatan kayak kantor yang sibuk. Dina, makasih ya udah bantu revisi laporan tadi. Aku tinggal satu data lagi. Habis itu bisa kelar semua deh. Santai aja, Rap. Aku juga belum pulang kok. Lagian, kalau kamu kerjain sendiri, nanti malah tambah pusing. Dua kepala lebih cepet dari satu. Oh, jadi ini alasan dia lembur tiap malam. Katanya capek kerja, tapi sempet-sempetnya senyum-senyum sama perempuan lain. Besok kalau laporan udah fix, aku bisa pulang lebih awal. Udah 3 malam gak makan bareng istri. Kasihan juga dia nunggu. Wah, rajin banget ya istrinya. Jangan lupa bawain oleh-oleh. Nanti dikira kamu makan di luar terus sama orang lain. Jadi mereka udah sering ngobrol gini ya. Suara ketawa cewek itu aja udah cukup bukti. Aku nggak butuh alasan lain lagi. Oke Dina, aku balik duluan ya. Makasih banget bantuannya. Beneran, hati-hati pulang, jangan terlalu sore. Iya, kamu juga ya Rap. Salam buat istri kamu. Semoga cepet akur lagi deh. Kadang istri itu cuma butuh kamu cerita lebih banyak. Jadi mereka ngomongin aku juga. Pantesan dia sering jaga jarak akhir-akhir ini. Mungkin udah bosen deh sama aku. Oke, aku duluan. Jangan lupa matiin komputer ya. Iya, siap bos. Hati-hati di jalan ya. Jadi semua ini benar, bukan aku yang lebay. Mereka berdua emang ada apa-apa. Aku nggak salah. Aku cuma terlalu percaya. Setelah itu Caca pun curhat kepada ibu-ibu kampung. Jadi benar, Ca, suami kamu ketahuan ngobrol sama cewek lain di kantornya. Aduh, aku nggak nyangka Rapa itu kelihatannya alim loh. Aku lihat sendiri, Bu. Mereka ketawa bareng kayak udah deket lama. Katanya lembur, tapi malah asik bercanda di depan kantor. Walah, itu sih udah jelas, Ca. Kalau cowok udah bisa ngobrol santai gitu, pasti bukan cuma teman kerja. Udah ada rasa itu. Tapi kamu udah tegur dia, Cak. Kadang laki-laki itu kalau nggak dikasih pelajaran malah makin jadi. Udah, Bu. Tapi dia cuma bilang aku salah paham. Masalahnya aku kan nggak buta ya. Aku tahu dan aku bisa bedain tatapan kerja sama tatapan baper. Wah, saya jadi ingat tetangga sebelah dulu juga gitu. Istrinya sering curiga, akhirnya bener ketahuan selingkuh deh. Tuh kan, Cap, bukan cuma kamu doang yang ngalamin. Cowok itu kalau udah mulai bohong kecil, ujungnya pasti nyakitin lebih besar. Iya, Bu. Kadang aku pikir mungkin aku terlalu sabar, tapi sabar terus juga percuma kalau yang di depan malah pura-pura jujur. Tapi jangan diam aja, Cak. Mending kamu kasih tahu orang-orang biar dia malu, biar dia tahu istrinya bukan orang lemah. Aku nggak akan diem lagi, Bu. Biar semua orang tahu siapa Rapa sebenarnya. Aku capek disalahin terus, padahal aku cuma cari kebenaran. Nah, begitu dong. Kadang perempuan itu harus bisa buka suara. Jangan terus nutup-nutupin aib suami yang jelas salah. Wah ini kalau gosipnya nyebar ke pasar bisa heboh nih. Tapi ya siapa suruh cowok gak jaga sikap di luar rumah. Biarin aja, aku udah gak peduli lagi. Kalau dia beneran bersalah, biar dunia tahu. Aku cuma nyebarin apa yang aku lihat sendiri. Karena kecurigaan semakin besar, Caca menegur suaminya dengan sangat keras. Kamu gak ada niat jelasin apapun, Rap. Setelah semua gosip di pasar, kamu masih bisa diem seolah gak terjadi apa-apa. Gosip apa lagi sekarang Toca? Aku itu baru pulang, capek. Bisa gak sih kita itu ngomong tenang dulu, gak pakai emosi gitu? Ngomong tenang, dari dulu aku udah tenang, Rap. Tapi kamu malah makin aneh. Pulang malam, ketawa sama cewek kantor, terus bilang gak ada apa-apa. Kamu percaya semua omongan orang, tapi gak pernah percaya sama aku. Aku kerja buat kita, bukan buat main di luar, Ca. Kalau benar buat kita, kenapa sembunyi-sembunyi ya? Aku lihat sendiri kamu ngobrol sama dia. Apa perlu aku kasih tahu semua orang sekalian? Itu gak sembunyi, itu rekan kerja yang bantuin laporan. Kamu itu salah paham, aku udah bilang berkali-kali. Tapi kamu itu gak pernah mau denger. Oh, jadi aku gila gitu. Aku cuma halu ngeliat kamu ketawa sama cewek lain, ah. Jangan ngelindungin diri pakai alasan kerja, Rap. Aku tuh cuma capek, Ca. Capek denger tuduhan yang gak pernah berhenti. Aku itu gak tahu harus bagaimana lagi biar kamu itu percaya. Percaya? Gimana mau percaya kalau semua bukti nunjukin kebalikannya? Aku bukan orang bodoh yang bisa kamu putar balik seenaknya, Rap. Bukti yang kamu punya itu cuma rasa curiga. Aku sudah jujur dari awal.
Tapi kamu itu sibuk bikin cerita di kepala sendiri. Aku ini cuma pengen tahu kebenarannya, Rap. Tapi kamu malah diam seolah aku ini cuma penonton dalam hidup kamu. Aku diem bukan karena salah, Ca, tapi karena tiap kata yang kamu ucapkan. Karena tiap kata yang aku ucapkan itu selalu kamu salahkan. Aku capek, bukan selingkuh. Kalau kamu capek, aku juga capek, Rap. Tapi bedanya aku capek dicurigain perasaan sendiri yang kamu biarin tumbuh sendirian. 3 hari kemudian. Setelah kejadian malam itu membuat Caca semakin yakin kalau suaminya itu selingkuh. Ini, Cak, minum dulu. Muka kamu kusut banget toh, kayak orang gak tidur seminggu. Pasti gara-gara si Rafa itu ya? Iya, Bu. Aku udah coba tenang, tapi makin hari makin curiga. Rasanya kayak ada yang Rafa tutupin dari aku. Laki-laki itu pintar nutup jejak, Cak. Kalau kamu cuma percaya omongan dia, iya selamanya kamu bakalan dibohongin. Aku udah tanya berkali-kali, Bu. Dia tetap bilang gak ada apa-apa. Aku capek, tapi aku juga takut salah tuduh. Kalau kamu mau tahu kebenarannya, ya jangan tanya. Tapi cari buktinya. Kadang bukti itu cuma bisa kamu dapetin diem-diem. Maksudnya gimana, Bu? Aku harus ngikutin dia kemana aja gitu. Aku nggak mau kelihatan kayak orang gila di depan suamiku sendiri. Ya nggak perlu segitu ribetnya, Ca. Kamu itu cukup cek HP-nya aja. Lihat chat dia, panggilan, atau foto yang dia simpan. Semuanya pasti ada di situ. Tapi itu kan privasi, Bu. Aku takut malah tambah rusak kalau ketahuan. Aku masih pengen hubungan ini baik-baik aja. Ya kadang kita harus berani ngelangkah kotor, Ca, demi tahu kebenaran. Kalau kamu diam terus, kamu cuma jadi korban kebohongan. Aku cuma pengen tahu siapa dia sebenarnya, Bu. Tapi kalau ternyata aku salah, aku bakalan nyesel banget. Kalau kamu nggak salah, ya kenapa harus takut? Percaya deh, semua perempuan butuh tahu yang sebenarnya. Jangan sampai kamu terlambat. Iya deh, Bu, mungkin Ibu benar. Aku bakalan coba lihat HP-nya nanti malam. Aku harus tahu segalanya, apapun resikonya. Nah, begitu dong. Kadang ketenangan itu cuma datang setelah luka terbuka. Kalau udah tahu semuanya, kamu bisa tentuin mau lanjut atau mau berhenti. Suatu hari HP Rafa tergeletak di meja. Caca yang curiga pun membukanya. Maaf ya, Rap. Aku cuma pengen tahu. Aku cuma butuh bukti biar aku nggak terus nebak-nebak sendiri. Chat terakhir cuma grup. Teleponnya semuanya biasa. Nggak ada nama cewek dan nggak ada pesan aneh. Masa sih beneran bersih? Nggak mungkin. Nggak mungkin nggak ada apa-apa. Dia pasti udah hapus semuanya. Cowok itu kan pinter nutup jejak. Kata Bu ini juga gitu. Ca, kamu ngapain buka HP-ku? Aku kan udah bilang jangan otak-atik barangku tanpa izin. Kamu udah kelewatan itu. Kelewatan? Aku ini istri kamu, Rap. Aku punya hak tahu apa yang kamu sembunyiin. Atau aku harus pura-pura buta terus tiap kamu bohong. Aku itu gak menyembunyikan apapun. Kamu lihat sendiri kan, gak ada yang aneh-aneh di HP-ku itu. Tapi kamu tetap aja gak percaya sama aku. Justru karena terlalu bersih, makanya aku curiga. Orang normal gak bakal hapus semua chat kayak gini. Kamu takut ketahuan kan? Astagfirullahaladzim, Ca. Sampai segitunya kamu berpikir ya? Aku bahkan gak sempat buka HP hari ini. Kamu benar-benar udah berubah tahu? Aku berubah karena kamu yang mulai duluan. Aku gak mau dibohongin lagi. Aku muak denger alasan kerja tiap hari. Aku kerja buat kita, Ca. Tapi kalau yang kamu mau cuma tuduhan, ya aku itu gak punya tempat lagi di rumah ini. Silakan pergi. Emang dari dulu kamu pengennya gitu kan? Dia bisa bebas sama dia tanpa aku ganggu lagi. Aku tuh pergi bukan buat orang lain. Aku pergi karena gak ada lagi yang tersisa di antara kita selain sebuah kecurigaan. Ambil aja semua yang kamu mau. Tapi satu hal, Raf, aku gak bakal maafin kamu kalau ternyata aku benar. 3 hari kemudian. 2 malam berturut-turut rumah itu gelap lebih awal. Suara kipas angin berputar malas. 2 hari? Rafa, udah 2 hari gak pulang. Biasanya jam segini kamu udah duduk di sofa minta teh hangat sambil nanya aku capek atau enggak.
Mungkin aku kebablasan ya waktu itu. Tapi kenapa kamu harus pergi segitunya, Rap? Aku cuma pengen tahu, bukan pengen ngusir. Harusnya aku nggak banting HP itu. Foto kita masih ada di layar, tapi rasanya udah nggak punya arti apa-apa. Orang-orang udah mulai ngomong di pasar, katanya aku ditinggal suami. Aku pura-pura cuek, tapi hati ini kayak digores tiap denger bisikan itu. Aku pikir aku bakalan kuat, ternyata enggak. Rumah ini terlalu sepi tanpa suara pintu yang kamu buka rapat, tanpa langkah kamu yang selalu berisik di lantai itu. Kalau kamu balik, aku janji deh nggak bakalan nuduh lagi. Aku cuma pengen kamu duduk lagi di sini, meskipun cuma diam. Di warung kecil dekat penjual sayur, Bu Siti dan Bu Weni duduk sambil menunggu antrian. Wen, kamu udah denger kabar? Si Caca sekarang sendirian di rumah loh. Rapa nggak pulang 2 hari katanya. Serius, It? Waduh, kasihan juga ya. Tapi ya gimana, lidahnya sendiri yang bikin dikit-dikit nuduh suaminya selingkuh. Padahal Rapa itu orangnya sabar banget. Dulu tiap kali Caca marah, dia cuma senyum. Pernah salah paham pun tetap dimaafin duluan. Iya, aku juga pernah lihat. Rapa itu baik banget sama dia. Tapi Caca kayak nggak pernah puas, selalu nyari celah buat curiga. Kadang kasihan juga ya liatnya. Dulu gosip soal Rafa selingkuh itu kan dia sendiri yang mulai. Sekarang malah jadi bahan omongan orang-orang. Karma itu cepet banget muternya ya, Sid. Dulu dia sendiri yang bikin orang gak tenang. Sekarang gantian dia yang gak bisa tidur tiap malam. Tapi aku yakin Rapa ninggalin bukan karena benci. Mungkin dia cuma capek aja, disalahin terus padahal cuma kerja. Orang sabar juga bisa habis toh batasnya, Sid. Apalagi kalau tiap hari dihadapin tuduhan. Siapapun pasti bisa ngerasain hancur di dalamnya. Dulu aku pernah dengar loh Rapa bilang ke tetangga, katanya istri saya cuma salah paham, nanti juga reda. Tapi nyatanya malah makin parah. Ya mungkin sekarang waktunya Caca ngerasain gimana sakitnya ditinggal tanpa penjelasan. Sama kayak dia ninggalin rasa percaya sama rumah tangganya sendiri. Aku harap dia sadar ya Wen. Soalnya kadang ajab itu bukan cuma bencana, tapi kesepian yang datang seolah nyiksa banget. Aku harap dia sadar Wen. Soalnya kadang ajab itu bukan cuma bencana, tapi kesepian yang datang pelan tapi nyiksa banget. Dari tadi nggak ada kabar sama sekali. Padahal biasanya jam segini Mas Rafa udah nelpon. Aduh, udah 2 hari ini Mas Rafa. Sinyalnya lancar, baterainya penuh, tapi nggak ada pesan. Tuhan, jangan biarkan aku kepikiran yang aneh-aneh terus begini. Aku cuma pengen dia ngerti, aku itu nggak bermaksud nyakitin. Aku cuma takut kehilangan, tapi malah bikin dia pergi. Waduh, maaf ya Ca, tiba-tiba datang. Aku barusan dapat kabar dari orang kantor suamimu. Katanya ada hal yang penting banget. Hal penting apa Bu Wati? Tolong jangan bikin aku deg-degan gini. Ngomong aja langsung, Mas Rapa kenapa? Aku juga kaget dengernya. Tapi katanya Rapa kecelakaan kecil di jalan tol waktu berangkat kerja pagi tadi. Kecelakaan? Ya Tuhan. Semoga bukan hal serius deh. Aku bahkan belum sempat ngomong baik-baik sama dia. Tenang dulu, Ca. Katanya udah ditanganin di klinik terdekat. Tapi kamu harus segera ke sana sekarang juga. Aku nyesel banget, Bu. Kemarin aku marah besar. Aku nuduh dia yang enggak. Harusnya aku lebih percaya sama suamiku sendiri. Kalau kamu masih punya rasa nyesel, itu artinya kamu masih dikasih waktu buat minta maaf. Jangan buang kesempatan ini ya. Iya Bu Wati, aku bakalan kesana sekarang. Aku cuma pengen Rapa tahu kalau aku nggak benci sama dia. Aku tahu aku salah. Langit sore menggantung sendu di balik jendela rumah sakit. Caca melangkah pelan, tangannya gemetar menggenggam tas kecil. Mas Rapa, aku datang. Aku tahu aku salah Mas, tapi tolong jangan diam terus. Aku nggak tahan ngerasa kayak gini. Mas gak marah, Ca.
Mas itu cuma kecewa karena dari dulu kamu itu gak pernah mau berubah meski Mas itu sabar. Aku sadar Mas, aku terlalu nurutin pikiran aku sendiri. Aku dengar gosip dan lupa siapa yang paling tulus buat aku. Dulu kamu janji gak bakal nuduh lagi, tapi tiap kali Mas itu pulang telat, tuduhan itu muncul lagi tanpa ada alasan. Aku takut Mas, aku pikir takut kehilangan bisa aku obatin dengan curiga. Tapi malah semua yang aku takutin itu terjadi. Capek rasanya terus dicurigai, padahal cuma kerja. Capek membuktikan hal yang gak salah. Aku minta maaf ya Mas, aku bakalan berubah. Sungguh, aku cuma mau kesempatan sekali aja buat buktiin kalau aku bisa. Mas itu udah kasih banyak kesempatan, Ca. Tapi kalau hati kamu itu gak pernah tenang, kesempatan sebanyak apapun gak akan cukup. Jadi Mas beneran gak mau pulang? Aku cuma pengen kita mulai dari awal Mas, tanpa curiga dan tanpa amarah. Mas itu gak bisa janji apa-apa. Kadang luka dari kata-kata itu lebih dalam dari yang bisa disembuhkan dengan maaf. Aku ngerti sekarang Mas, aku kehilangan bukan karena orang lain, tapi karena diri aku sendiri. Pulanglah, Ca. Jaga diri baik-baik. Mungkin Tuhan kasih kita itu waktu ini buat belajar, bukan buat kembali.